Chang Suk bertemu kembali dengan Park Jin So dan melaporkan hasil pencariannya siang tadi. Mendengar hal ini, Jin So langsung mengidentifikasi lokasi yang dilaporkan oleh Chang Suk yang ternyata adalah rumah cenayang wanita itu tinggal. 분명 거기에 우린 여기서 헤어진다. Dia meminta Chang Suk untuk kembali ke Gunung Gwangju karena Park Jin So akan segera membunuh cenayang wanita itu sebelum Mata Merah datang. Namun karena tak mau wanita itu mati, Chang Suk pun malah pergi menjemputnya. Di sisi lain, detektif Hote mendapatkan informasi dari Dong Jin bahwa terdapat penemuan mayat pria pengantar makanan ditemukan di sebuah SMA. Tak hanya itu, dia juga mengabarkan hilangnya seorang gadis di SMA itu juga. Dong Jin mengingatkan ke Hote kembali bahwa kasus ini sangat tidak rasional sehingga dia memberikan jimat pengusir setan kepada Hote yang ia dapat dari seorang cenayang. Singkat cerita, mereka berdua terpisah dan detektif Hote pergi seorang diri mencari di mana rumah si cenayang wanita itu tinggal. Hote pun segera mengikutinya, namun tiba-tiba dia ditelepon oleh Dong Jin yang memberikan kabar mengejutkan. 김준철 인류학 박사, 그거 이번 사건하고 관련 있는 것 같은데요. 2016년부터 BMS라는 불교 명상 사이트를 Dong Jin mengabarkan kalau seluruh mayat yang ditemukan ternyata adalah anggota kelompok meditasi Profesor Kim, kecuali 2 orang di dalam foto itu. 2 orang dalam foto itu ternyata adalah seorang gadis SMA yang baru-baru ini menghilang dan seseorang cenayang yang memberikan jimat kepadanya. Mendengar kabar itu, Hote meminta alamat di mana si cenayang tinggal dan meminta Dong Jin juga ikut menyusulnya. Namun ternyata Park Jin So sudah sampai duluan di sana. Jin So memeriksa rumah cenayang dan melihat secari kertas. Dia tidak melihat apa-apa, namun saat membuka pintu kamar sesuatu pun terjadi. Ternyata si Hote juga datang tepat waktu segera memborgol Jin So, namun tiba-tiba seorang gadis SMA datang ke rumah cenayang. Dia adalah gadis SMA yang sudah dirasuki oleh Mata Merah yang datang mencari cenayang wanita sebagai pijakan terakhirnya. Untungnya Hote tidak apa-apa karena memakai jimat pemberian Dong Jin yang ditaruh di sakunya. Di tengah ketegangan itu, Mata Merah tahu bahwa cenayang sudah lari dari rumah dan pergi mengejar cenayang itu. Melihat hal ini, Park Jin So juga tak mau menyerah. Dia pun langsung mengeluarkan jutsu dengan menuliskan kata Om di kapaknya. Park Jin So mengikuti gadis itu menyusuri jalan-jalan sempit, akan tetapi si Dong Jin juga sudah datang dan melihat mereka berdua. Karena Mata Merah yang punya sifat licik, akhirnya dia berpura-pura dikejar oleh Jin So yang membawa kampak. Namun si Dong Jin yang belum tahu kalau ini adalah Mata Merah, dia malah menundukkan senjata ke Park Jin So dan tiba-tiba Mata Merah pun pindah ke tubuh Dong Jin dan gadis SMA itu meninggal dunia menjadi mayat yang mengering seperti mayat sebelumnya. Jin So bersiap untuk segera menyerang Dong Jin yang sudah kerasukan Mata Merah. Mata Merah mengatakan kepada Jin So kalau tempat matinya bukanlah di sini, melainkan di Gunung Buk.
Lalu polisi pun datang menemui Dongjin, namun polisi yang tidak tahu apa-apa ini ditembak oleh Dongjin. Tak mau berlama-lama, Jinso pun segera pergi ke Gunung Buk mengejar Cenayang yang bersama Changsuk menuju ke Gunung Buk. Dan hari ke-7 pun tiba. 첫차 3시간도 있습니다. Akhirnya di perjalanan berbeda si Changsuk dan Jinso pergi menuju Gunung Buk. Namun saat di dalam perjalanan berbeda ini mereka berdua dihampiri oleh roh biksu Hajung. 두려우냐? 봐라. 내가 죽어 네가 지키는 자가 되었으니 네가 또 Sang biksu mengatakan bahwa Mata Merah segera menemukan batu pijakan terakhirnya dan harus segera dihentikan oleh Jinso. Karena ia tak bisa kabur dari takdirnya menjadi pengganti biksu Hajung. Lalu dia segera pergi menggunakan bus menuju Gunung Buk di Gwangju. Di sisi lain, si Mata Merah di dalam tubuh Dongjin sudah sampai duluan di Gunung Buk untuk mencari Cenayang itu beserta peti serira mata hitam. Mata Merah membunuh biksu di sana dan menemukan jenazah biksu Hwajung yang belum dikremasi. Dia mengatakan bahwa si Changsuk segera datang ke gunung ini membawa peti serira. Dan benar saja si Changsuk bersama Cenayang sudah tiba di Gunung Buk. 제 이름은 청석입니다. 내 이름은 에란. Cenayang itu memperkenalkan diri bahwa namanya adalah Airan. Lalu mereka dikejutkan dengan kedatangan Jinso yang sudah datang juga ke gubuk itu yang menanyakan sesuatu. 혼자 있었던 거냐? Changsuk kaget, ternyata Airan adalah hantu dan bukan seorang Cenayang. Adegan berpindah ke polisi Hote yang ketemu dengan Cenayang yang asli di rumahnya. 그 아이가 거기에 같이 있는지 모르더라고. 거기 있던 어느 누구도. 그리고 밤새 지난 일을 얘기했지. Cenayang yang asli menceritakan kepada Hote bahwa Airan adalah anak angkat Profesor Kim yang diselamatkan hidupnya. Airan juga menjadi kelompok meditasi bersama 6 orang lain termasuk si Cenayang wanita ini. Namun suatu ketika Profesor Kim depresi karena dituduh pembohong oleh publik atas penemuan peti serira, membuat Airan mengorbankan diri melayani Mata Merah untuk membantu ayah angkatnya. 처녀고사를 홀리고 붙잡아둘 우리 딸은 아빠 믿지? 믿고 싶어져. 그래서 인생 비극인가? Cenayang yang asli juga menceritakan ke Hote bahwa dia telah membuat jimat menggunakan darah Dongjin yang dipakai oleh Hote sekarang. Hal ini membuat Dongjin secara tidak langsung juga menjadi bagian dari batu pijakan Mata Merah itu atau menjadi tumbalnya. 그리고 그 사람들을 쟁을 징검다리를 넣은 거지. 그 형사피로 그 붉은 것은 Pola ini sama dengan yang dilakukan oleh Profesor Kim saat merekrut anggota kelompok meditasinya dan ritual membangkitkan Mata Merah di awal film ini. Ia mengambil darah dari anggotanya yang dijadikan batu pijakan bagi sang Mata Merah dengan perantaranya adalah Airan. Lalu wanita ini mengatakan segeralah pergi ke Gunung Buk menemui Mata Merah. Dan tibalah hari ke-8 di mana ini adalah hari puncak terbukanya gerbang neraka yang membuat manusia menjadi menderita karena makhluk misterius ini. 범민하는 자의 눈은 빛을 잃어가 없다. Jinso membuatkan baju pelindung dengan mantra-mantra untuk melindungi Changsuk dari Mata Merah. Ia berencana mengorbankan dirinya ke monster itu saat membuka peti serira mata hitam dan meminta Changsuk membunuhnya bersama dengan Mata Merah saat merasuki tubuhnya. Mata Merah datang menghampiri Jinso. Ia mengetahui rencana Jinso dan mengejeknya karena Jinso bukanlah biksu yang layak untuk membuka peti serira mata hitam.
Jinso seketika itu tersadar bahwa sebenarnya Changsuklah si biksu penerus yang sekarang diincar oleh Mata Merah saat ini. Akhirnya Mata Merah mengeluarkan genjutsu dan memerintahkan Jinso untuk bunuh diri. 그냥 죽어. Mata Merah yang sudah merasa menang segera memanggil Aeran sang pelayannya untuk membuka baju pelindung milik Changsuk. Dia berencana menggunakan tubuh Changsuk sebagai media untuk membuka peti serira mata hitam. Di sisi lain, tembakan bunuh diri dari Jinso pun berbunyi dan didengar oleh Hote yang juga sudah datang di Gunung Buk. Mata Merah bergegas mengejar Changsuk yang kabur dari sini, yang juga disusuli oleh Jinso. Lalu tiba-tiba Hote pun datang di hadapan Mata Merah dan Changsuk. Hote yang menggunakan jimat berhasil membuat Dongjin sedikit sadar, namun karena genjutsu Mata Merah sangat overpower, akhirnya kesadaran Dongjin kembali dikuasai dan kembali memburu Changsuk. Akan tetapi Jinso yang tepat waktu langsung menembak kaki Dongjin. Mata Merah di tubuh Dongjin segera bangkit lalu mengejar Changsuk dengan merangkak layaknya film horor pada umumnya. Jinso tak mau diam saja, segera menggunakan kapak mengejar Mata Merah, namun Hote malah menembaknya. Hote yang tak tahu menaung berusaha menyelamatkan Dongjin, namun saat menghampiri Dongjin ternyata si Dongjin sudah meninggal dunia dan Mata Merah berpindah ke tubuh Changsuk. 더럽게 귀찮네. Akhirnya detektif Hote harus mengakhiri perannya di film ini dengan mati tertancap pohon, dan tersisalah akhir film ini yaitu guru Jinso dan Changsuk yang sudah dirasuki oleh Mata Merah. Mata Merah berhasil membuka peti serira yang mengeluarkan mata hitam, membuat langit menjadi gelap. Guru Jinso pun dikapak oleh Mata Merah melalui tubuh Changsuk, namun tiba-tiba Jinso masuk ke alam lain. Mata Merah mengintimidasi Jinso agar membunuh Changsuk untuk pembalasan atas kematian istri dan anaknya pada sebuah kecelakaan maut dengan ibunya Changsuk. Namun berkat kesabaran hati seorang biksu, akhirnya Jinso berhasil mengalahkan intimidasi Mata Merah. Dia segera membuat segel di wajah Changsuk untuk memindahkan Mata Merah ke dalam tubuhnya. 나와 자랐다든가 미야. Akhirnya Jinso dirasuki Mata Merah namun masih bisa sadar, segera meminta Changsuk untuk membunuhnya sebelum Mata Merah mengendalikan tubuh Jinso. Lalu dengan segera Changsuk mengayunkan kapak ke dahi Jinso saat Mata Merah mulai muncul. Gerbang neraka pun berhasil ditutup oleh Changsuk, lalu scene berpindah ke sebuah gurun pasir di mana Changsuk mengembalikan Mata Merah dan membebaskan Aeran yang menjadi budak dari Mata Merah. Dan film pun berakhir. Oke, itu dia everyone, alur cerita film The Egg Knight yang penuh misteri sampai ke ending-endingnya. Sebenarnya di ending itu sangat janggal sekali karena kita tidak tahu Park Jin-soo itu mati atau tidak, dan adegan ditutup dengan mata Park Jin-soo yang berkedip. Ya, meskipun film ini juga temponya sangat lambat, tapi menurut saya tidak mengurangi nuansa misteri, thriller, dan ketegangan horornya. Ya udah, karena durasi konten ini sudah panjang, akhir kata saya mohon maaf dan kepada Tuhan saya mohon ampun apabila pada pembahasan terdapat kesalahan.
Jika kalian suka, silahkan like dan subscribe channel ini. Terima kasih banyak atas dukungannya dan sampai jumpa. Bye. Jangan lupa isi kuota internet.